Kluivert die scoort, het is 1-1. Wat een paardje van Patrick Kluivert. Sosok pelatih baru Tim Nasional Indonesia pengganti Sinteyong terungkap. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia hari ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada mantan pemain Timnas Belanda Patrick Kluivert. Die scoort, het is 1-1. Full naturalisasi? Ini prediksi starting 11 Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Lalu apa ya, gimana saya ngejelasin? Ini kayaknya mau pecah gitu. Bahkan yang saya nggak mau juga gini, tim nasional ini kok seakan-akan saya ngeliat tren mau dihancurin sekarang. Ya, kenapa sih? Emang tim nasional itu hanya satu bentuk. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia, PSSI. Tolong percaya kami. Kalau saya nggak upaya, ngapain saya masuk ke locker room lawan Jepang? Saya bilang saya siap mundur. Itu kan bukannya show off, karena saya tahu. Copot Sinteyong jadi pelatih Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau saya sekarang disuruh mundur, saya mundur. Full naturalisasi? Ini prediksi starting 11 Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia per Rabu, 8 Januari 2025. Dikontrak selama 2 tahun, Patrick Kluivert akan didampingi oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Dutch Connection alias hubungan erat Belanda akan terasa mengingat para pemain naturalisasi keturunan Indonesia kebanyakan berasal dari Belanda. Selain Elkan Bagot sebagai keturunan Inggris, Jordi Amat kelahiran Spanyol, dan Sandy Walsh berdarah Belgia Belanda, sisanya adalah pemain keturunan Belanda. Tercatat pemain naturalisasi keturunan Belanda diantaranya adalah Mees Hilgers, Martin Paes, Kelvin Verdonk, Tom Haaien, Jai Itzes, Shane Patinama, Nathan Choyaon, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Kevin Dix. Bahkan terbaru, Ula Romeni saat ini tengah menjalani proses naturalisasi dan berpeluang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia edisi Maret 2025. Pertandingan pertama Patrick Kluivert pun adalah ketika Timnas Indonesia menantang Australia dan menjamu Bahrain. Mengingat waktu singkat untuk beradaptasi, bisa jadi Patrick Kluivert akan menurunkan pemain full naturalisasi untuk tim. Nama Martin Paes sudah dipastikan menjadi kiper utama. Dia pun bisa didampingi oleh trio bek tengah kuat, Jai Itzes, Kevin Dix, dan Mees Hilgers. Di posisi bek sayap, Kelvin Verdonk akan didampingi oleh Sandy Walsh. Maju ke gelandang, akan ada duet Tom Haaien dan Ivar Jenner yang memang sudah padu untuk menyalurkan bola ke lini serang. Di posisi gelandang sayap, akan ada Ragnar Oratmangoen yang bisa dipasangkan oleh Eliano Reijnders. Debut Ula Romeni pun bisa terjadi dengan pemain Oxford United sebagai striker tunggal. Meski demikian, prediksi tersebut bisa saja salah karena Timnas Indonesia punya segudang pemain yang bisa dimainkan di pertandingan ini. Belum lagi pemain warisan Sinteyong yang memang dikenal tangguh seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand. Berikut prediksi starting 11 Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Timnas Indonesia, Martin Paes, Kevin Dix, Jai Itzes, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk, Mees Hilgers, Tom Haaien, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, dan Ula Romeni. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia, PSSI. Tolong percaya kami. PSSI secara resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.
Patrick Kluivert datang untuk menggantikan Shin Tae-yong. PSSI sebelumnya memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia itu harus membayar uang kompensasi lebih dari puluhan miliar kepada Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong masih ada kontrak sampai Desember 2027. Dipecatnya Shin Tae-yong mengundang pro dan kontra di media sosial. Pecinta sepak bola Indonesia kecewa dengan keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong di saat tim Merah Putih sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi calon penggantinya itu adalah Patrick Kluivert yang tidak mempunyai banyak pengalaman bagus saat jadi pelatih. Patrick Kluivert terakhir kali menjadi pelatih klub asal Turki, Adana Demirspor. Pelatih berusia 48 tahun itu sempat menganggur 1,5 tahun sebelum akhirnya ditunjuk sebagai juru taktik timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, meminta kepada publik untuk memberikan kepercayaan penuh kepada PSSI. Jangan sampai ada rasa khawatir yang sangat tinggi karena tujuan PSSI saat ini membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi kali ini tolong dipercaya saja. Langkah kami ini memang berat tapi kalau kami bisa popularitas ya gampang. Kami bisa cari aman saja, mempertahankan Shin Tae-yong. Tapi ini ada hal besar yang harus kami kerjakan, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI tidak ada untungnya memecat Shin Tae-yong. PSSI hanya berpikir bagaimana caranya timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026 dengan baik. Shin Tae-yong harus angkat kaki karena ada masalah komunikasi dan taktik. Hal itu sesuai evaluasi yang dilakukan oleh PSSI. Ini tidak ada untungnya. Untungnya cuma satu, untuk Merah Putih, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga sangat percaya dengan pemikiran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlebih Erick Thohir sempat menjadi Presiden Inter Milan dan saat ini mempunyai saham di klub Inggris, Oxford United. Kebetulan Pak Erick Thohir ini mengelola klub Eropa. Bahkan pernah klub besar di Italia. Pemain-pemain keturunan kami kan berpikirnya secara Eropa. Mereka melihat timnas Indonesia secara Eropa. Jadi agak berbeda memang cara kami, kata Arya Sinulinga. Copot Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau saya sekarang disuruh mundur, saya mundur. Erick Thohir mengaku siap mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI jika ada tuntutan dari masyarakat. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyampaikan ini dalam wawancara liputan 6 Sport eksklusif bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dipandu Glenn Joshua. Kalau Glenn minta saya mundur, kata Erick Thohir. Salah satu pemilik Oxford United tersebut menyadari adanya pertanyaan dari masyarakat terhadap keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia, Senin, 6 Januari 2025. Publik cemas pergantian pelatih bakal menghambat ambisi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Erick Thohir menegaskan langkah itu justru diambil demi membawa tim Garuda merebut tiket ke turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kalau rasa pesimisme itu, atau semua lihat saya harus mundur, ya saya mundur. Saya izin ke FIFA, saya pamit, ungkapnya. Erick Thohir sebelumnya juga sempat mengutarakan niat pergi usai timnas Indonesia dikalahkan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026, November tahun lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan wacana pemecatan sebenarnya sudah muncul dari sebelum laga timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober lalu. Ada dinamika cukup tinggi yang terjadi kala itu, sehingga memunculkan pertimbangan pisah dengan juru taktik asal Korea Selatan. Secara umum, aspek komunikasi dan taktikal banyak disebut-sebut sebagai alasan utama oleh Erick. Walau begitu, Ketum PSSI menegaskan hubungannya dengan Shin Tae-yong tetap terjaga baik. Dengan mantan pelatih timnas Indonesia juga diklaim sudah legawa menerima keputusan ini. Sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau kita hitung-hitung, jika dilakukan pemecatan STY saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat, papar Erick Thohir.
Makanya hari ini yang terbaik. Risiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil risiko daripada menyesal di kemudian hari. Dan kemudian kita mencari figur yang bisa memberi ekstra effort dalam hal komunikasi, taktikal, dan lain-lain, tandasnya. Rabu, 8 Januari 2025, PSSI secara resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini telah menandatangani kontrak selama 2 tahun yang dilengkapi dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun ke depan. Sebenarnya saya langsung antusias, karena potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar, kata Kluivert dilansir The Telegraph. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk, banyak di antaranya sangat menyukai sepak bola, tambah pelatih berusia 48 tahun tersebut. Kluivert juga gembira karena Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain yang berkarir di Eropa. Pemilihan Kluivert sebagai pelatih tim Garuda oleh PSSI tentu berkaitan dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda. Selain itu, kini ada peluang untuk memanfaatkan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa, ucap Patrick Kluivert.